Baik, terima kasih. Mohon maaf ya sebelumnya kesalahan teknis ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi materi kita. Saya ulang lagi. Ini masih direkam ya, tapi biar lagi mantap saya buat ini lagi. Kayaknya saya matikan dulu ini dulu ya. Ininya. Oke, sudah kelihatan ya. Saya akan mulakan lagi, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-11 actually ya. Ini kita sudah sampai kepada materi yang akan kita diskusikan bersama adalah terkait dengan desain dan organisasi kurikulum ya pendidikan agama Islam. Masih bersama saya ya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya ya. Tidak terasa ya kita sudah masuki pertemuan yang ke-11 gitu ya, sehingga masih ada 2 pertemuan lagi ya, 3 dengan sekarang, sehingga saya harapkan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, terutama mungkin kemarin ada yang masih kesulitan dalam melaksanakan challenge kita yaitu di UTS middle test gitu ya. Kemudian insya Allah kita akan melaksanakan juga UAS ya, ujian akhir semester, sehingga nanti ya diharapkan apa yang kita pelajari dalam 1 semester ini memang menghasilkan ya, ada sesuatu, ada asar, ada peninggalan. Nah, ini nanti sudah kita rancang dalam bentuk bunga rampai, buku bunga rampai dan juga book chapter. Nanti kalau ada yang kesulitan atau ada yang masih bingung, masih pusing, boleh tanya ya. Nanti saya akan atur. Jadi untuk hari ini saya akan berikan desain materi tentang desain dan organisasi kurikulum PAI. Kemudian nanti berikutnya adalah kerangka ataupun anatomi ya, struktur dari kurikulum PAI yang ada di Indonesia, sehingga nanti kita paham untuk mengembangkannya. Dan di pertemuan terakhir saya akan arrange untuk masing-masing mahasiswa bisa menyiapkan ya tadi artikelnya ya. Tidak perlu banyak-banyak, kemarin saya sebutkan itu ya 5-10 halaman gitu ya, dengan referensi ya. Nanti kita kan masing-masing harus menginikan ya, harus memberikan itu, dan itu nanti kita presentasikan di akhir, kemudian di pertemuan terakhir, kemudian setelah itu diperbaiki, dan akhir dari perbaikan itu adalah hasil dari ujian akhir semesternya. Itu ya, mudah-mudahan sepakat semuanya. Nanti kalau belum paham boleh ditanyakan ke saya anytime. Baik, saya lanjutkan ya. Hari ini kita akan bahas tentang desain dan organisasi kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, kita awali dengan tentu saja definisi dari desain dan juga organisasi kurikulum. Ya, 2 istilah yang mesti kita pahami baik dari sisi persamaan dan juga perbedaannya, serta nanti karakter dari masing-masingnya. Oke, kita mulai dari awal. Yang pertama ya, yang disebut dengan desain. Actually desain adalah in English ya, dalam bahasa Indonesia bisa pola ataupun pattern, juga itu adalah bahasa Inggris juga, artinya adalah rancangan atau kerangka ya, mirip-mirip outline ya, kerangka ya, atau framework ya. Nah, itu juga bagian dari makna desain ya, sehingga bisa dikatakan bahwa yang namanya desain itu adalah pola
pola dasar ya atau kerangka dalam membuat kurikulum. Nah, berarti desain kurikulum itu berarti dia kerangka yang akan nanti diaplikasikan dalam bentuk proses pembelajaran. Itu namanya kerangka. Nah, orang yang membuat kurikulumnya, yang membuat desain kurikulumnya, biasa disebut dengan istilah desainer ya, desainer baju ya. Karena mereka memang mendesain, membuat ya. Kemudian juga bisa disebut juga kurikulum worker ya, kemudian juga kurikulum designer. Kayaknya lebih tepat kita gunakan adalah kurikulum designer. Jadi seseorang atau beberapa orang atau tim yang memang menyusun dari kurikulum ya, mereka adalah para perancang kurikulum ya, dalam hal ini adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam. Itu desain. Sedangkan yang kedua adalah organisasi ya. Jadi organisasi ini ya bentuk atau jenis kurikulum yang dikembangkan. Jadi kalau tadi desainnya itu adalah polanya ya, polanya, kerangkanya, sementara kalau organisasi itu adalah bentuknya ya, jenis dari kurikulum itu ya, sehingga ya memang tidak bisa dipisahkan antara desain dan organisasi ya. Kenapa? Karena bentuk dari organisasi kurikulum itu ya tidak lepas dari rancangan yang ada di dalam desain kurikulum yang dipilih dan juga ditetapkan. Nah, dari sini berarti kita pahami bahwa desain kurikulum itu memengaruhi ya terhadap hasil organisasi kurikulum ya, termasuk dalam hal ini adalah kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, berarti hari ini kita belajar tentang kerangka atau pola rancangan dari kurikulum PAI plus bentuk ya dari rancangan tersebut atau dari kurikulum tersebut dalam bentuk atau dalam istilah organisasi kurikulum ya. Desain kurikulum dan organisasi kurikulum. Yang biasa di dunia pendidikan pasti paham, oh desain itu berarti kerangkanya ya, misalnya di MI, di MTS, di Alia, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi kalau di perguruan tinggi itu misalnya kenapa nih kok mata kuliahnya di semester 1 ini langsung teori dan juga pengembangan kurikulum PAI ya, karena diharapkan selepas lulus dari Magister Pendidikan Agama Islam ini, mahasiswa itu mampu untuk dia bukan hanya mendeskripsikan, bukan hanya menarasikan, tapi dia pertama memahami teori tentang kurikulum. Sudah mengetahui, sudah tahu, tidak diam, tidak ikut saja yang ada, tidak ya. Justru kita berpikir kritis ya, kemudian juga logis dan sistematis, yang itu menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum yang ada. Kita sudah paham kemarin kenapa kurikulum harus dikembangkan. Di kelas harusnya saya nanya nih, ada Kang Omen gitu ya, atau Teh Nopi juga nih, kita tanya nih, kayaknya udah paham semuanya kenapa kurikulum itu harus dikembangkan ya. Jelas sekali. Baik, lanjut. Itu adalah pengertian desain dan organisasi kurikulum. Selanjutnya, ya ini sangat cukup panjang terkait dengan sebenarnya juga review juga nih tentang prinsip-prinsip dalam mendesain kurikulum. Ya, kalau kemarin kan hanya prinsip kurikulumnya. Ya, kalau sekarang prinsip dalam merancang kurikulum. Nah, misalnya siapa nih di sini ya, Pak Sarif Hidayatullah misalnya ya, mau merancang tentang kurikulum, misalnya kurikulum pendidikan agama Islam ya, tetapi ada nilai plusnya, ada berbasis IT misalnya gitu ya, berbasis teknologi misalnya. Berarti kita harus rancang nih bagaimana pembelajaran PAI tetapi mahasiswa atau siswa ya, dalam hal siswa itu berarti juga mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi ya, mulai dari kemarin tujuannya itu seperti apa gitu ya, ada grand goals-nya, ada tujuan main goals-nya, ada tujuan utamanya, ada tujuan sekundernya gitu ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan kurikulum PAI berbasis IT misalnya gitu ya, maka kita lakukan bagaimana mungkin materinya pasti yang paling utama, model pembelajarannya, kemudian medianya, teknologi pendidikan yang digunakan, ya sampai nanti ujungnya adalah evaluasinya.
ya. Misalnya zaman sekarang mungkin tidak nih kalau dalam pembelajaran misalnya kita bicaranya ini ya SMP SMA ya, misalnya tentang fikih misalnya, tentang sholat misalnya. Wah, sholatnya itu kalau kalau mamanya dipraktekkan kan yang manual itu berarti mungkin bisa jadi guru tuh mempraktekkan sholat gitu ya, atau salah satu temannya mempraktekkan sholat, tapi dengan pendekatan atau dengan basis IT ya bisa jadi akan membuat sesuatu yang menarik ya, sampai kepada misalnya mereka siswa itu bisa melihat dengan menggunakan virtual reality gitu ya, atau bahkan mungkin di level SMA itu sudah bisa membuat semacam apa ya, semacam avatar untuk AI ya, menggunakan artificial intelligence untuk yang bisa sholat gitu ya. Ini juga sesuatu yang bukan tidak mungkin saat ini, bahkan sudah sangat biasa gitu ya. Anak-anak SD, SMP, SMA itu sudah terbiasa dengan teknologi gitu ya. Jadi itu tadi prinsip kurikulum. Kalau ini prinsip-prinsip dalam merancang atau mendesain kurikulum ya. Yang pertama tentu saja bahwasannya prinsipnya adalah memudahkan serta menggalakkan pemilihan pengembangan tipe-tipe pengalaman belajar yang potensial ya dalam pencapaian hasil yang diharapkan sekolah. Jadi dalam hal ini sebenarnya lebih kepada penekanan pengalaman belajar ya. Nah, ini tentu saja nanti terkait dengan psikologi belajar dan juga psikologi anak ya. Nah, kita jangan ini kalau anak mungkin terlalu imajinatif ya, kecuali yang sudah biasa ngajar, yang hari ini saja kita saja nih ya. Jadi kadang kalau belajar online ini kadang imajinasi kita itu kurang gitu, sehingga ya mungkin mendengarkan sambil bekerja, sambil masak ya, atau melakukan aktivitas lainnya gitu. Jadi pengalaman belajarnya itu kurang, belum lagi nanti kalau ada misalnya challenge untuk presentasi, untuk mungkin membuat artikel dan lain sebagainya, itu semuanya sebenarnya adalah apa? Adalah satu model desain yang memang dilatih atau yang diterapkan untuk apa? Memberikan learning experience untuk student ya, untuk siswa dan juga mahasiswa. Jadi kalau kita kuliah itu cuma mendengarkan saja gitu ya, yang nggak ada hasilnya. Teori kan kita tahu kemarin tuh 24 jam itu sudah lupa lagi gitu ya. Nah, sehingga yang paling penting penekanan yang pertama itu adalah bagaimana pengalaman belajar dari siswa atau mahasiswa ya. Misalnya kita mau buat sebuah pembelajaran ya berbasis teknologi misalnya. Sebenarnya sih tidak mesti teknologi ya, dengan berbasis misalnya lapangan juga sangat mungkin. Misalnya kalau mamanya kita belajar tentang di PAI misalnya ya, tentang sejarah peradaban Islam misalnya, ya kan bisa dengan misalnya kalau ada uang berarti study trip ya, datang misalnya ke Banten, ke Demak, ke Cirebon, itu yang lokal dulu ya. Kalau yang internasional ya bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa ke Turki, bisa ke Spanyol dan lain sebagainya. Tapi kan itu nanti perlu biaya. Oh, bisa kita tukar dengan misalnya digital misalnya experience misalnya, atau digital learning. Jadi mereka bukan hanya melihat tetapi bisa merasakan seolah-olah itu misalnya mereka berada di masa keemasan Turki Utsmani gitu. Itu kalau yang sifatnya itu adalah apa? Sejarah. Kalau akidah akhlak misalnya, akhlak banyak sekali gitu ya. Kemudian akidah juga cukup banyak. Jadi bagaimana pengalaman belajar dari anak itu mempengaruhi. Termasuk di sini adalah tadi kalau bicaranya PAI itu ada psikologi anak. Tadi saya kasih contoh adalah psikologi yang sudah dewasa, psikologi orang dewasa belajar. Misalnya kita di magister ini ya, di pasca sarjana ini, di S2 ini, berarti masing-masing sudah menyiapkan diri untuk belajar, sehingga ya banyak gitu ya yang semangat banget nih pagi-pagi. Bu Yeni biasanya nih ya paling semangat untuk belajar gitu ya. Kang Omen juga rajin juga nih belajar gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin kalau sambil kerja gitu ya, sehingga kemudian nggak fokus. Sebenarnya agak-agak sayang sih sebenarnya ya. Kalau menurut saya mending kita bisa time management, bisa mengatur waktu sehingga ketika belajar ya memang pekerjaan sebelumnya bisa diselesaikan. Atau mungkin di sini juga ada rekamannya, ini saya coba juga untuk agar nanti bisa mengulang kembali. Baik, itu yang pertama. Jadi bagaimana dalam mendesain kurikulum yaitu ditekankan kepada pengalaman belajar peserta didik, siswa ataupun mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu memungkinkan guru mengembangkan ya
kerjasama dengan peserta didik dengan saling pengertian satu dengan yang lainnya, ya, dengan maksud agar ya guru itu dapat memahami kebutuhan dan juga minat, need and interest, ya. Jadi interestnya itu seperti apa, keperluannya itu seperti apa. Nah, ini berarti nanti masuk ke dalam sebenarnya bagaimana model pembelajaran, ya. Kalau zaman sekarang kan udah nggak zaman lagi tuh, ya, jangan-jangan masih ada nih misalnya seorang guru datang ke kelas, duduk gitu ya, langsung anak-anak hari ini kita belajar misalnya fikih, silakan buka bukunya masing-masing. Wah, terlalu kaku gitu ya. Jadi ini yang bikin apa? Jadi komunikasi ikatan, ya, ikatan batin lah kali gitu ya, antara guru dengan siswa itu kurang. Ya apalagi kalau dari awal itu mungkin siswa itu sudah tidak minat dengan gurunya, maksudnya itu tidak kurang respect lah gitu ya. Nah, kan diharapkan kalau gurunya itu disukai, senang gitu, itu akan muncul, oh enak ya mengajarnya, kemudian materinya walaupun agak berat tapi jadi ringan, jadi menyenangkan. Nah, ini tujuan yang kedua. Jadi prinsip yang kedua dalam mendesain kurikulum ini agar ya interaksi antara guru dengan siswa itu terjalin. Ya, itu terjalin sehingga komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Oh, ini sebenarnya panjang sekali ya, banyak sekali mulai dari gurunya. Ingat, guru itu dia bukan hanya transfer of knowledge, ya. Jadi guru itu bukan hanya mengajarkan. Kalau mengajarkan, hampir mungkin semua orang banyak bisa ada bukunya, kemudian disampaikan sudah. Tapi ternyata pembelajaran bukan hanya seperti itu, ya. Bagaimana kita misalnya mengajarkan tentang adab, ya, tentang etika, termasuk juga karena PAI, ya, pendidikan agama Islam, otomatis ruh dari PAI itu harus ada, gitu ya. Jadi ketika mengajarkan sholat misalnya gitu ya, atau mungkin memberikan penjelasan tentang puasa gitu ya, tentang zakat misalnya, itu juga harus ada ruh yang membawanya, ya. Yang saya maksud ruh ini adalah bukan hanya pembelajaran yang sifatnya itu kering gitu ya. Kering itu artinya juga ya cuman sekadar kognitif atau pengetahuan saja, tidak seperti itu. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua tadi ya prinsipnya. Yang ketiga juga guru itu juga dimungkinkan untuk menggunakan prinsip dan juga psikologi belajar dalam menyeleksi dan mengembangkan program-program belajar di sekolah, gitu ya. Jadi ketiga dan juga keempat ini menyesuaikan pengalaman dan kebutuhan, serta yang kelima ini juga sebenarnya desain kurikulum yang dirancang itu hendaknya memang memperhatikan bagaimana kemampuan guru dalam menyampaikan materi tentu saja, kemudian menjiwai gitu ya dalam proses pembelajarannya, kemudian memperhatikan bagaimana need dia kebutuhan dari siswa. Jadi selalu saya sampaikan kalau di kelas juga ini ya, ketika di kelas itu ketika kita belajar gitu ya, itu yang membutuhkan belajar itu adalah ya siswa atau mahasiswa. Ya, sehingga jangan sampai guru itu menyampaikan itu terus gitu ya, atau materinya gurunya itu pintar gitu ya, tetapi justru muridnya malah nggak paham, ya, tidak paham, sehingga kemudian yang saya sebut kemarin dengan student center learning itu menjadi sebuah keniscayaan, karena yang belajar itu adalah siswa atau mahasiswa, ya, bukan guru atau dosennya. Ya, hari ini misalnya kalau umpamanya yang kita pelajari itu hanya apa ya, hanya misalnya dosennya saya menyampaikan, ya dosennya jadi pintar paham, tapi siswanya atau mahasiswanya itu tidak memahami atau tidak mengetahui atau kurang pemahamannya dalam materi yang disampaikan, ya. Nah, termasuk juga yang berikutnya adalah bagaimana ya guru itu memang memberikan tadi energi, ya, bisa menggairahkan, menstimulus ya anak ya ataupun siswa agar dia itu mampu untuk belajar. Nah, yang paling penting juga adalah guru itu juga mampu untuk dalam artian itu pembelajaran yang ada di kelas ya, yang kokurikuler ataupun juga intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler itu dia saling berkesinambungan. Jadi ada korelasi yang kuat ya, misalnya kalau di sekolah itu belajar misalnya apa, ada ininya pramuka misalnya ya, atau mungkin ekstrakurikuler yang lainnya misalnya, itu dia
dia harus apa? Harus nyambung dengan apa? Dengan materi-materi ataupun mata pelajaran yang menjadi pokok dalam sekolah tersebut. Jadi ada korelasi, jangan ini kok terpisah misalnya nih ya. Dan sekarang kalau lihat alhamdulillah sih di beberapa MTS atau Alia itu sudah kelihatan. Jadi anak itu tidak bingung. Kenapa? Karena kurikulum itu kan dia desain seperangkat gitu ya. Karena seperangkat otomatis dia kan antara satu materi, satu pembelajaran dengan yang lainnya itu dia mestinya ada korelasinya dan siswa juga bisa memahaminya gitu ya. Nah, itu jadi bagaimana agar guru ya ataupun dosen juga bisa mempertimbangkan pengalaman belajar. Jadi, oh saya belajar misalnya pagi-pagi itu PAI, akidah akhlak. Kemudian berikutnya itu belajar misalnya matematika. Kemudian belajar lagi bahasa Indonesia. Kemudian nanti ada ekstrakurikuler misalnya pramuka, atau mungkin ada baris berbaris, atau mungkin ada misalnya seni ya, seni Islam dan sebagainya. Itu dia nyambung gitu ya, sehingga nanti mahasiswa itu ataupun siswa itu bisa memahaminya. Oh ternyata saya belajar, saya kuliah itu memang seperti ini yang diharapkan ya, sesuai dengan tentu saja tadi tujuan dari kurikulum itu ya. Oke. Berikutnya adalah bahwa kurikulum itu dirancang untuk membantu ya dalam pembentukan karakter kepribadian ya, meliputi kelengkapan pengetahuan dasar peserta didik, kemudian ada nilai demokratis mungkin dalam konteks Indonesia, kemudian juga kristalisasi dari akar budaya yang ada di Indonesia. Ini biasanya terkait dengan ya keyakinan, kepercayaan yang itu kemudian menjadi dasar ya bagi penyusunan atau dalam merancang kurikulum itu. Nah, tentu saja desain kurikulum ini dia harus realistis gitu ya, visible ya, artinya dapat dikerjakan, dapat dilaksanakan dan juga acceptable ya, dapat diterima dengan baik oleh gurunya, oleh peserta didiknya, siswa atau mahasiswa dan juga pihak-pihak yang terlibat. Baik, ini adalah prinsip dalam desain kurikulum. Ya, jadi sebelum mendesain kurikulum kita mesti paham, kita mesti tahu tentang bagaimana prinsip yang harus dilakukan. Jangan langsung, oh saya membuat prinsip seperti ini. Misalnya tadi saya mau buat misalnya kurikulum PAI berbasis misalnya digital learning, ya. Keren sih, bagus idenya, tapi ternyata mungkin sarana prasarannya itu belum ada gitu ya. Kemudian juga siswa juga mungkin ketika masa suruh beli misalnya VR gitu ya, atau beli alat yang mungkin bisa melihat dengan 3 dimensi sebagainya kan berat gitu. Di sekolah juga mungkin belum mau, jadi nggak bisa nih ya, artinya tidak acceptable ya, tidak belum bisa diaplikasikan dengan baik. Nah, dalam desain kurikulum, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, jadi penyusunan isi materi kurikulum itu di horizontal, yang ini biasa dikenal dengan istilah scope atau ruang lingkup isi kurikulum. Jadi horizontal ya, ke kiri dan ke kanan ya, memanjang gitu ya. Itu ada kaitannya dengan ruang lingkup dari kurikulumnya. Ya, kemudian yang segi vertikal adalah yang menyangkut atau terkait dengan sequence, artinya urutan penyajian bahan yang dimulai dari hierarki belajar. Jadi mulai dari misalnya SD, SMP, SMA, MI, MTS, Alia, kemudian juga untuk yang mau belajar nih apa dulu susunannya nih. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu tadi ya, ketika seorang mahasiswa dia nggak bisa belajar teori dan pengembangan kurikulum sebelum dia mungkin belajar tentang ya pendidikan agama Islam, kemudian kurikulum PAI, kemudian juga teori-teori awal tentang kurikulum PAI. Nah, ini karena sudah levelnya di master ya, di magister ya. Jadi dia langsung kepada teori dan juga pengembangan, karena bedanya memang sudah dipelajari, sudah tahu di S1, kemudian di S2-nya itu dikembangkan baik secara horizontal ataupun secara vertikal. Nah, kita akan belajar bersama. Saya ambil dari bukunya Pak Nana Saudi Sukmadinata ya, tentang ada 3 desain kurikulum. Ya, kalau di Pak Nana ini dia ada 3, yang keempatnya itu ada di bagian atau di buku yang lainnya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang subject center design. Ya, yang kedua adalah learner center design dan problem center design. Nanti yang terakhir, yang keempat ada tambahannya itu adalah social function design.
Ya, ada SCD, ada LCD, ada PCD dan SVD. Ya, ini 3 desain dalam kurikulum yang akan kita pelajari bersama. Nanti kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan ya. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama, ya tadi yang disebut dengan subject center design. Rancangan terpusat kepada subjek, itu terjemahan bebasnya. Jadi bagaimana ya desain ini atau subject center design ini adalah kurikulum yang memang sudah lama, yang sudah berlaku dari dulu ya. Kenapa? Karena mereka lebih fokus kepada knowledge ya, pengetahuan, kemudian juga skill ataupun keterampilan dan juga values atau nilai-nilai. Ya, jadi ini subject center design ini adalah desain yang sudah cukup lama, paling populer dan ini banyak juga digunakan ya di beberapa sekolah sampai saat ini karena dia mengajarkan ya, atau memberikan pengetahuan, pengalaman ya, kemudian mengajarkan keterampilan plus di dalamnya ada values, ada nilai-nilai gitu ya, sangat populer ya. Nah, kerangka kurikulum berpusat ini ya biasanya terkait dengan isi ataupun konten materi yang diberikan kepada peserta didik ya. Nah, sehingga kemudian mau belajar apa, mau belajar apa, mau belajar akidah akhlak, mau belajar fikih, mau belajar misalnya sirah, mau belajar sejarah peradaban, gitu, mau belajar misalnya ulumul Quran gitu ya. Nah, dia kalau namanya subject center design ini dia akan fokus ya kepada hasil dari rancangannya itu adalah mata pelajaran atau subjek ya, yang dia itu biasanya sudah terpisah-pisah. Nah ini teman-teman semuanya, jadi kalau kita belajar di dalam Islam sebenarnya gitu ya, kenapa sekarang ada mata kuliah akidah dengan akhlak gitu ya, kenapa disatukan, kenapa Al-Quran dengan hadis gitu ya, kenapa kemudian sejarah peradaban itu tersendiri misalnya, kemudian juga fikih juga tersendiri. Nah itu adalah bagian dari desain kurikulum yang sudah ada. Nah, apakah kita akan menerima begitu saja? Ya silakan saja, mungkin kalau kebijakan di sekolahnya masih seperti itu ya. Tapi kalau kita mau kritis bisa saja kemudian dipisahkan ya. Beberapa pesantren juga biasanya sudah memisahkan misalnya akidah dengan akhlak. Beda gitu ya, ini akidah, ini akhlak, berbeda gitu, sehingga nggak bisa kalau diajarkan hanya satu gitu ya. Nah kita tahu juga kan bahwa yang namanya PAI, Pendidikan Agama Islam, adalah kurikulum agama yang diajarkan di mana? Ya kita sebut saja MTS Aliyah gitu ya, atau MTS Aliyah. Nah sehingga kemudian ketika maksud saya itu di SMP dengan SMA. Nah kalau di MTS dengan Aliyah dengan di MI itu biasanya adalah sudah tadi dipecah-pecah tadi apa akidah akhlak, kemudian Quran hadis dan sebagainya. Tapi ternyata ada juga tadi di level yang berikutnya itu misalnya di pesantren ya, atau mungkin madrasah yang sangat kental dengan keagamaannya, akidah dengan akhlak itu dipisah gitu ya. Ya beda, ini masalah akidah gitu ya, nggak pernah selesai tuh dari awal, dari mulai SD sampai SMA, dari mulai MI sampai Aliyah. Ini kita bicara tentang kurikulum ya. Nah akhlak juga sama ya, jadi akhlak itu diajarkan dari MI sampai Aliyah, dari SD sampai SMA, bahkan nanti sampai perguruan tinggi itu tidak habis gitu. Sehingga kalau mamanya ini dipadatkan Al-Quran hadis ya, akidah akhlak gitu ya, maka itu berarti karena memang waktunya terbatas, sehingga kemudian disatukan. Jadi kalau kita mau kritik ya bisa saja ya, ini harusnya dirubah gitu. Al-Quran hadis ya, dua hal yang walaupun ada keterkaitan kuat tapi bisa dipisahkan. Ini kita belajar tentang ulumul Quran, tentang Al-Quran, ini bicara tentang ulumul hadis saja itu sudah jadi prodi tersendiri. Itu jadi bagaimana itu diajarkan kepada siswa dalam hal ini ya. Nah, berarti dia adalah subject central design ini adalah yang cukup lama dan dia terlihat dari mata pelajaran. Jadi kalau Ibu dan Bapak guru ya, kalau yang udah menjadi guru ini tahu ya, kalau sekarang sistemnya itu adalah integrasi, atau sistemnya itu adalah bagaimana pembelajaran itu tematik misalnya. Jadi mungkin kalau yang nggak biasa itu agak bingung, tapi kita tahu sekarang ya, ternyata kenapa dulunya itu adalah mata pelajaran, kemudian sekarang itu dibuat tematik gitu ya, karena memang desain kurikulumnya itu dia berbeda
ya. Ya, sehingga kemudian kalau SCD ini dia tadi fokus kepada bagaimana mengajarkan pengetahuan kepada siswa, mengajarkan skill, kemampuan, ya, kemudian juga values, ya, sebagai sebuah proses legacy, ya, dari guru ke siswa. Nah, kurikulum ini memang tadi saya katakan itu menitik beratkan kepada subject matter, ya, artinya bahan pelajaran, ya, bahan pelajaran, sehingga kita juga mengenal nama organisasi kurikulumnya itu adalah subjek akademik, ya. Jadi akademik atau akademi yang dia fokus kepada mata pelajaran atau subject in English, ya. Oke, ini yang pertama, subject center design. The second, yang kedua adalah learner center design, ya. Jadi bagaimana desain kurikulum yang ini didasarkan kepada tadi yang awal, ya, subject center design ini dianggap terlalu menjadikan, ya, mahasiswa itu seperti objek yang hanya diajarkan saja gitu. Pokoknya kamu belajar, kamu belajar, kamu belajar gitu, ya. Tapi proses bagaimana memahamkan dia itu agar paham atau bagaimana kebutuhannya itu tidak atau kurang lebih tepatnya diperhatikan, sehingga kemudian muncullah teori tentang learner center design, ya, rancangan, ya, berpusat kepada pembelajar, atau kemarin yang kita sebut dengan student center learning. Kalau pembelajarannya, kalau ini karena desain kurikulum maka learner center design, ya. Jadi lebih kepada reaksi ataupun pengembangan terhadap kurikulum sebelumnya itu subject center design. Nah, kurikulum ini dia berbeda dengan yang di awal tadi yang subject center itu karena bertitik tolak, ya, pada keinginan untuk melestarikan pengetahuan dan budaya masa lalu, ya, kalau tadi yang subject center. Sementara kalau learner center design, rancangan kurikulum yang berpusat kepada peserta didik, ya. Mudah-mudahan nanti tidak tertukar antara student center learning dengan learner center design, ya. Kalau yang LCD dia adalah kurikulumnya, ya, model rancangan kurikulumnya. Kalau learningnya, kalau student center learning itu adalah pola pembelajarannya yang ada di dalam desain kurikulum itu, ya. Nah, kenapa? Kalau banyak sekali teori-teori pendidikan modern yang mereka melihat bahwasanya proses pendidikan itu, ya, pembelajaran atau in the old words itu adalah pengajaran, itu adalah bagaimana upaya mengeksploitasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sebenarnya bukan mengeksploitasi, kesannya agak sedikit negatif, mengeksplorasi gitu, ya, mengeksplorasi dari potensi yang ada pada peserta didik. Nah, nanti makanya akan berkembang sekali bagaimana model-model pembelajaran, misalnya berdasarkan golongan darah, ya, atau mungkin berdasarkan juga nanti misalnya sifat-sifat dasar dari peserta didik misalnya. Ini banyak juga dikembangkan. Jadi guru ataupun juga tadi curriculum worker, ya, curriculum designer itu mesti paham atau harus paham dengan hal ini, ya. Nah, kita tahu berarti zaman sekarang itu dengan menggunakan learner center design ini, guru itu adalah fasilitator, ya. Jadi dosen itu juga fasilitator sebenarnya. Tugasnya apa? Atau perannya adalah menyiapkan, ya, berbagai kemudahan, ya, bagi siswa untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif, ya, membimbing, mengajak mereka sesuai dengan kebutuhannya dan juga didasarkan kepada minat, kebutuhan dan tujuan belajar siswa. Jadi kalau nanti misalnya nih, ya, contoh praktisnya ketika kita mau mengajar di kelas gitu, ya, di siswa itu kita datang kemudian kita langsung tanya gitu, ya, baik, hari ini kita mau belajar tentang misalnya akidah akhlak misalnya, tentang akidah akhlak gitu, ya, atau akidah dulu gitu, ya. Nah, berarti kemudian kita akan tanya kepada siswa, kira-kira mereka paham nggak, ya, gitu, ya. Kita akan tanya kepada siswa, coba sekarang apa yang ingin kalian ketahui tentang, misalnya kita kasih topik besar gitu, ya, misalnya iman kepada malaikat misalnya gitu, ya. Coba apa yang ingin kalian ketahui, apa yang kalian sudah ketahui, apa yang kalian belum ketahui.
Ya, itu contoh dari bagaimana pelaksanaan dari learner center design ya. Jadi desain kurikulum berpusat kepada pembelajar atau kepada peserta didik gitu ya. Jadi dia lebih kepada bagaimana sebenarnya kebutuhan, kemudian juga minat dan juga tujuan belajar dari siswa gitu ya. Jadi memang jadi guru itu, jadi dosen itu memang lumayan gitu ya, lumayan dalam artian itu harus bagaimana menstimulus ya, membangkitkan semangat untuk belajar. Gitu ya, kalau cuma ngikutin doang, ya seperti ini kalau cuma hanya ngikut masuk masuk ke Zoom, kemudian juga yang penting disetel gitu ya, sayang sekali gitu ya, nggak ada tadi learning experience itu tidak ada pengalaman belajarnya ya, pengalaman belajarnya oh saya ikut Zoom gitu ya, oh dengar tadi Pak Misna mungkin ngomong gitu ya kemana-mana gitu ya, seperti itu. Jadi kurang, makanya sekali lagi saya juga sampaikan bahwa tugas ataupun challenge itu sejatinya adalah bagian dari desain kurikulum, bagian dari kurikulum yang bertujuan agar memberikan ya pengalaman belajar kepada peserta didik, kepada siswa ataupun mahasiswa gitu ya. Nah, dari Saudi ini juga menyebutkan bahwa dua ciri utama yang membedakan kurikulum antara subject center dengan learner center itu adalah bahwa kalau LCD yang learning center itu kurikulum berpusat pada siswa bukan pada konten atau isi materi ya, sementara LCD itu juga dia sifatnya adalah not pre-plan ya. Kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya tetapi dikembangkan bersama guru dan siswa. Nah, ini kalau menurut saya itu cabarannya ataupun tantangan ya. Tantangan dalam artian itu sesuatu yang challenging untuk guru ya. Ini beda ya, mudah-mudahan nanti bisa paham. Jadi kalau yang pertama tadi yang subjek ya, subjek itu dia fokus kepada materi, fokus kepada mata pelajaran atau mata kuliah. Sementara kalau learner dia lebih kepada apa sih yang dibutuhkan sebenarnya oleh siswa. Jadi apa ya, cara berpikirnya itu dia berbeda gitu ya. Yang desainnya itu memang berbeda gitu ya. Ini yang kedua. Oke, yang berikutnya ini juga pengembangan juga yang disebut dengan problem center design. Desain yang berpusat kepada permasalahan. Jadi rancangan kurikulum yang nanti didasarkan kepada permasalahan yang dihadapi oleh siswa, oleh peserta didik. Saya ada teman di Bandung dengan size-nya ya, itu mengembangkan bagaimana kurikulum berbasis solusi ya, solutif kurikulum apa gitu ya. Jadi kurikulum yang dikembangkan itu adalah bagaimana siswa peserta didik itu bisa menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Saya ingat sekali waktu saya kunjungan ke sana gitu ya, misalnya sebagai contoh ya, karena dia juga basisnya adalah sekolah alam sehingga di depan sekolahnya itu ada kolam gitu ya. Nah, jadi ini contoh praktisnya kalau berbasis pada problem center design. Jadi nanti siswa pertama guru meletakkan ikan di tengah kolam gitu ya, ikan mas lah gitu ya. Ikan mas itu diletakkan di tengah kolam. Kemudian siswa itu akan diberikan challenge, silahkan menangkap atau mengambil ikan ya yang ada di kolam itu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan atau sesuai yang dipikirkan oleh kalian, karena anak kecil ya, oleh kalian gitu ya. Nah, itu namanya problem center design contohnya. Sehingga kemudian nanti siswa itu ada yang langsung turun ke kolam gitu ya, mau nangkep pakai tangannya sendiri gitu ya. Ada juga yang mungkin bawa kayak mangkok atau kayak tempat gitu untuk bisa menyeroknya gitu ya. Nah, ada juga yang mungkin kayaknya harus pakai pancing nih gitu kan ya. Itu karena dia langsung. Kalau di teori di kelas mungkin ya kalau dipakai interview atau wawancara atau diskusi sebenarnya bisa saja gitu. Tapi ini karena dia sekolah alam jadi langsung dia gitu ya, langsung ya udah gimana caranya? Oh, ada langsung terjun, ada yang langsung nangkep lari, ada yang ini. Jadi beda-beda orang. Itu namanya problem center design, yaitu desain kurikulum yang fokus kepada masalah dan problem manusia.
Gitu ya. Ini pengembangannya gitu ya. Nah, harusnya ini juga sama nih di level S2 juga harusnya udah ke sini nih arahnya gitu ya. Jadi misalnya MBKM misalnya gitu ya. Level S3 tuh ketika bicara tentang MBKM misalnya, kemudian gimana nih setuju atau tidak setuju? Ya kalau setuju oleh dosen kita paksa untuk tidak setuju gitu ya, karena untuk mencari mengkritik ya, mengkritisi dari sesuatu yang ada gitu ya. Nah, ini masalahnya apa? Ternyata ini problem center design ini gitu ya. Jadi berbasis kepada penyelesaian masalah, solution tadi itu ya. Oke, kemudian kenapa ini dilakukan? Karena desain ini ya, rancangan problem center ini dia didasarkan kepada filsafat yang mengutamakan peran manusia ya, man center. Nah, ini menurut saya juga penting juga ya, misalnya di tengah sekarang itu banyak negara itu berlomba-lomba membuat misalnya tadi membuat robot misalnya ya, robot walaupun sekarang ada artificial intelligence gitu ya, tetap saja beda dengan manusia gitu ya, sehingga kemudian peran manusia ini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan masalah gitu ya, untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, ini biasanya kalau dalam kajian dalam studi misalnya ekonomi ya ataupun juga pendidikan, sebenarnya kita bisa dapatkan gitu ya dari berbagai movie, dari berbagai realitas yang ada di masyarakat. Tadi saya kasih contoh sebenarnya gini, mungkin ada nggak di sini yang pernah nonton film apa ya, yang The Guardian of Galaxy atau apa tuh ya, yang bukan yang pokoknya ada Thanos-nya lah itu ya. Nah, Thanos dengan tokoh yang super power gitu ya, yang ingin mengurangi jumlah populasi manusia gitu ya. Nah, kenapa itu muncul gitu ya? Karena menurut dia itu, pemikiran dia itu adalah bahwa manusia di dunia itu udah kebanyakan gitu ya, sehingga harus dikurangin nih gitu ya. Nah, ini saya juga kemarin lihat di YouTube juga satu tokoh gitu ya, yang dia bilang katanya dia seorang perempuan gitu ya, mungkin kayaknya aktivis namanya itu gender ya, feminisme kalau salah itu ya, atau mungkin apalah gitu ya. Jadi dia mengatakan, saya nggak mau punya anak katanya gitu. Kenapa? Kalau saya punya anak, kasihan anak saya gitu ya. Kenapa? Karena udah banyak banget manusia sekarang gitu. Nanti kalau saya punya anak saya sengsara lagi. Itu perspektif manusia ya. Tentu saja ya kita bisa, sangat mungkin kita kritik gitu, apalagi kalau dengan pendekatan ya pendidikan agama Islam. Jadi ini problem center ini dasarnya kepada man center, yang menjadikan manusia itu sebagai ya peran utama ya dalam atau di semesta ini. Jadi apa nih manusia yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya ini juga sangat cerdas ya, bagaimana jadi siswa itu bukan hanya dicekoki gitu ya, bukan hanya diajar, tapi diajak untuk berpikir. Dan alhamdulillah sih ya, problem center design ini sudah beberapa juga sudah dilakukan ya. Kemudian berarti di sini kalau dalam problem center design ini, pendidik itu mestinya dia memiliki asumsi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, dia mesti hidup bersama. Nah, karena hidup bersama setiap hari gitu ya, pasti akan ada masalah yang dihadapi. Nah, tugas namanya kuliah itu kan, tugas itu kan adalah bagaimana agar bisa, kemarin ingat ya, jadi kalau kita kuliah, kalau ada yang nanya lagi nih, kenapa sih kita harus kuliah? Maka jawabannya adalah bahwa ini perspektif saya ya. Jadi kuliah itu pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah menggunakan ya atau memilih metode penelitian yang tepat ya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis permasalahan tersebut dan menggunakan tool untuk bisa menyelesaikannya. Yang keempat adalah bisa menyimpulkan dari tadi permasalahan yang ada, kemudian terakhir tentu saja memberikan solusi logis, sistematis, empiris tentu saja gitu ya. Nah, ini dari problem center design. Jadi lebih menekankan pada baik isi maupun juga perkembangan dari peserta didik
ya. Tadi ya tentu saja dia berbeda-beda ya antara MI, MTS, Aliyah, SD, SMP, SMA kan problemnya berbeda gitu. Tapi dia bagaimana bisa menyelesaikan. Nah, di situ peran agama juga menjadi sangat penting ya. Bagaimana ketika kemudian, misalnya kemarin saya nggak jadi S1 itu sempat nanya gitu karena kebetulan di filsafat ilmu juga gitu ya, sempat nanya, coba Anda sekarang ini memiliki masalah apa gitu ya, masalah apa yang Anda hadapi saat ini? Jawabannya kayaknya kebanyakan 2 orang saya tanya dan yang lain mengaminkan gitu ya. Jadi masalah utamanya kami adalah Pak, adalah finansial katanya gitu ya. Adalah keuangan. Oh, pantas ada yang belum bayar kuliah nih gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang kelas ini rezekinya banyak lah gitu ya. Jadi bisa nyicil kuliah nih insya Allah ya. Ya gitu. Jadi masalahnya adalah finansial gitu ya, masalah keuangan, finans sama sial gitu ya. Finansial keuangan. Oke, karena Anda adalah kuliah berarti Anda harus paham pertama, identifikasi masalahnya dulu. Masalahnya apa? Oh, masalahnya adalah uangnya kurang. Uangnya kurang ini kalau kebetulan saya juga punya training pelatihan untuk nanti boleh saya share juga nanti di grup yang ini jadi Islamic ya. Jadi bagaimana mengelola keuangan keluarga ya, atau lebih tepatnya bagaimana mengelola harta keluarga, uang lah ya, kita spesifikkan ke uang. Jadi bagaimana kita sebenarnya mengelola uang gitu ya. Jadi bisa jadi sebenarnya pendapatan kita itu cukup gitu mungkin, tapi mengelolanya ya mungkin nanti kalau biasanya kalau ada ini saya itu kalau pas habis gajian makan mungkin di misil, mungkin dimakan di gacoan atau mungkin makan di McD gitu ya, atau mungkin makan di restoran lah yang agak enak gitu ya. Nanti akhir bulan tinggal sisa makan mie instan doang gitu ya. Itu karena kurang bisa mengelola, mengatur uang gitu ya. Mengatur uangnya, jadi harus diatur nih bagaimana nih. Kalau tanya, Pak dosen gimana nih bisa ngatur uang? Insya Allah gitu ya. Kita coba untuk bagaimana mengelola uang dengan bijak, dengan baik. Jadi kadang itu bukan hanya karena kurang, tetapi cara mengelolanya ya. Plus kalau kita dalam Islamic perspektif itu adalah keberkahan dari uang itu sendiri. Ini menurut saya menjadi penting sehingga nanti pembelajaran agama itu ya nggak bisa dipisahkan lah, nggak bisa dipisahkan dari semua kurikulum gitu ya. Termasuk juga yang namanya juga PAI jelas gitu ya. Makanya mungkin nanti ada istilah itu apa ya? Ada istilah itu bagaimana mem-PAI-kan PAI gitu ya. Kalau di ekonomi itu biasanya mensyariahkan bank syariah gitu. Jadi ini mem-PAI-kan PAI gitu ya. Jadi bagaimana agar PAI ini pendidikan agama Islam itu tidak kehilangan ruhnya. Ya ruhnya adalah keyakinan, kepercayaan dan juga akidah ya. Oke ya, ini adalah yang ketiga problem center design. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah social function design ya. Ini adalah salah satu dari ininya gitu ya. Ya ini adalah salah satu dari ya, maaf, ini adalah social function design ya, di mana desain kurikulum yang menekankan pada fungsi-fungsi dan juga peranan individu dalam sebuah masyarakat. Ini juga menjadi penting sebagai sebuah teori ya, bahwa kita hidup itu di tengah masyarakat, sehingga ya mau tidak mau seorang siswa itu juga harus dilatih gitu ya, dia sebagai anak, dia sebagai teman, dia sebagai mungkin nanti menjadi orang tua gitu, itu dilatih. Nah, desain ini ya, ini sebenarnya penyempurnaan dari problem center design yang tadi kalau problem itu dia hanya fokus kepada permasalahannya kemudian solusinya ya, tetapi kalau menjadi social function design ini menekankan kepada peran anggota masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial untuk mencapai sebuah permasalahan. Nah, ini juga sama juga ya, bagaimana misalnya seorang anak itu tadi adalah adalah anggota keluarga. Ya berarti dia harus paham, dia itu adalah anggota keluarga, berarti dia harus hormat kepada orang tuanya, ya menghormati yang lebih tua gitu ya. Atau mungkin dia juga sebagai kakak, berarti dia itu harus mengayomi adik-adiknya gitu ya. Kemudian sebagai teman berarti bagaimana sebenarnya fungsi dari seorang teman, seorang sahabat gitu. Jadi sangat banyak sekali, dan Anda, you are the master gitu ya. Anda sebagai seorang master itu juga harus punya ide dan gagasan
gagasan ya dalam sebuah kurikulum gitu ya, dalam sebuah kurikulum, dalam sebuah desain rancangan kurikulum, baik itu sekarang itu PAI ataupun mungkin yang lainnya. Itu kenapa ilmu pengetahuan dan masyarakat itu bisa berkembang karena adanya ya orang-orang yang memang memiliki komitmen untuk mengembangkan ya ilmu pengetahuan baik melalui kurikulum ataupun dalam proses pembelajarannya. Oke, itu adalah tadi yang disebut dengan desain kurikulum. Next yang berikutnya ya adalah organisasi kurikulum. Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana bentuk dari kurikulum itu ya dia adalah apa? Ini waktunya masih ada kan ya? Kita sampai setengah 11 kan ya? Dikit lagi, ditanggung nih. Saya agak percepat nih ya. Tadi kalau saya sebutkan bahwa kurikulum, organisasi kurikulum adalah bentuk dari bagian desain kurikulum. Nah, sehingga kemudian di sini saya membagi ada 4. The first, correlated subject curriculum, kemudian correlated curriculum, kemudian broad field curriculum, dan integrated curriculum. Ya, ada 4 nih yang kita pahami dari yang gampangnya itu bentuk lah ya, bentuk kurikulum ya. Tadi desainnya kan menyeluruh, kalau ini lebih kepada bentuknya. Yang pertama adalah separated. Ya, separated itu berarti memisahkan subjek kurikulum ya. Jadi mata pelajaran itu dipisah-pisahkan ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan ya bidang rumpun ilmunya. Makanya dulu itu ada IPA, ada IPS, ada IPS nanti sebentar lagi ada sosiologi, ada antropologi, ada ekonomi, nanti ada akuntansi dan sebagainya gitu. Jadi dia basisnya adalah subjek ya atau kurikulum, subjek atau mata kuliah dalam kurikulum itu ya, sehingga kemudian setiap mata pelajaran karena yang di sekolahan ya biasanya pengetahuan yang telah disusun tentu saja sifatnya itu adalah apa, logis, sistematis ya, sistematis, kemudian juga dia deep, mendalam ya, dan kemudian nanti akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi sistem ini dia lebih kepada apa ya, lebih kepada tadi penekanan, titik tekannya adalah kepada subjek ya, kepada mata pelajaran. Ini berarti nyambung ke tadi yang pertama ya, yang subjek gitu ya, yang subjek kurikulum itu ya, karena ini memang sudah sangat lama sekali gitu ya. Jadi makan mungkin kalau di beberapa buku itu ya sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi ya, di mana belajar ini ya, hari ini belajar retorika, belajar gramatika, belajar logika gitu ya. Nah, nanti kemudian dia akan disusun, oh ini kayaknya sama nih ininya dalam bentuk, kalau di masalah itu ada trivium, dengan satu lagi adalah quadrivium gitu ya. Jadi dia untuk memisahkan ya, untuk memisahkan, sehingga kita kenal ada the seven liberal arts gitu ya. Jadi ada apa ya, 7 seni pembebasan gitu ya, 7 seni pembebasan, sehingga nanti ada aritmatika, kemudian geometri, kemudian astronomi, musik juga ya, itu dia adalah satu rumpun keilmuan. Tadi social science misalnya gitu ya, ilmu-ilmu sosial ya, masuk ke ekonomi, masuk ke antropologi, masuk ke sosiologi gitu, itu adalah sosial humaniora gitu ya. Walaupun nanti ada sosial science dengan humaniora sedikit berbeda, nanti juga ada yang eksak. Nah, itu dia pemisahan secara ketat itu, dan itu yang terjadi atau itu yang kita rasakan sejak awal di pembelajaran, khususnya di tahun-tahun 90 ke bawah gitu ya. Jadi separated subject curriculum ya. Jadi dia memisahkan dan fokus kepada apa, textbooknya ya. Ruang lingkupnya juga nanti akan ditentukan oleh para ekspert ya. Cukup bagus sebenarnya, cuman kritiknya itu adalah terkadang siswa itu tidak bisa mengkorelasikan antara satu subjek, antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Apalagi nanti kalau kita dengar pendekatannya Islamic worldview ya, di mana ketika Anda belajar biologi, ketika Anda belajar ekonomi, ketika Anda belajar pendidikan, ketika Anda belajar tentang misalnya sebuah fisika gitu ya, maka sejatinya Anda juga belajar tentang bagaimana ayat dari kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu masuk ke dalam yang disebut dengan islamisasi sains. Ya, itu juga sebuah fase dari perkembangan ilmu pengetahuan.
gitu ya. Jadi tadi lebih kepada subject center bukan kepada student center. Ini yang pertama. Nah, keunggulannya apa? Ya, pertama bisa dilihat dari sisi bahan pelajarannya itu memang dia logis, sistematis dan juga berkesinambungan ya, continuity dia di situ ada. Kemudian juga organisasi kurikulum ini dia simple ya, kemudian juga mudah direncanakan, mudah dilaksanakan dan ya gampang istilahnya itu untuk di dinamis ya, dia bisa ada perubahan gitu ya. Nah, kemudian dia juga bisa dilihat dari satu aspek saja sayangnya gitu ya, lebih kepada kognitif saja ya. Kalau untuk guru ya guru-guru masa lalu ya, guru-guru masa lalu ya gampang gitu ya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita masuk, hari ini kita belajar tentang misalnya hari ini kita belajar tentang akidah akhlak misalnya. Nah, silakan buka halaman sekian. Udah selesai gitu ya, nggak sulit gitu. Beda dengan tadi kalau yang ke student center ataupun problem based learning ya. Nah, kelemahannya kita bicara tentang kelemahannya yaitu kurikulum ini dia biasanya tadi memberikan mata pelajaran yang tidak berhubungan tadi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi tadi mungkin ini salah satu sebab juga ada muncul sekulerisme gitu ya, sekulerisme yang memisahkan antara agama dengan politik, agama dengan sains, agama dengan masalah-masalah ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Nah, kemudian juga kekurangannya, kelemahannya juga dia lebih memperhatikan masalah yang hadapi secara faktor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia kurang memperhatikan. Ya, misalnya anak itu apa sih, siswa itu apa sih yang menjadi masalah sekarang ini gitu. Jadi ya mungkin bahasa agak sedikit ini tuh dicepokin terus gitu ya, tanpa mereka maunya itu apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, baik, waktunya kita masih ada di sebenarnya nih, lebih 11 gitu ya. Ini kelemahan singkat lah ya, masih 5 menit lagi lah ya. Ini correlated curriculum, nanti saya sharekan ininya, datanya filenya ya, kemudian juga iya masih kan? Sampai saya 11. Iya, tenang aja. Siap ya. Iya, jam 9 saya mulai. Baik, tadi yang disebut dengan Spartan Subject Curriculum, ya ada kelemahannya. Nah, yang berikutnya ada Correlated Curriculum. Ya, jadi kurikulum yang menekankan perlunya tadi. Kalau yang Sparta kan dia terpisah tuh. Jadi kalau belajar misalnya matematika, ya soalnya itu nggak ada hubungannya dengan misalnya dengan IPS gitu misalnya. Ya apalagi dengan ekonomi gitu. Walaupun nanti ketika tahap berikutnya dia akan tahu, oh saya belajar misalnya matematika itu karena memang bisa belajar untuk statistik, saya bisa belajar juga untuk ekonomi, saya belajar juga untuk penelitian di dunia pendidikan misalnya. Oh itu dia baru nyambung karena memang dia untuk memisahkannya gitu ya, mengasingkannya bahasanya itu dia perlu waktu sehingga kemudian nanti di tahapan berikutnya. Lagi-lagi ini adalah sebuah teori ya, dan kuluna rodun mardudun illa sahibu hadal kabar. Ya, setiap teori itu bisa diterima, bisa ditolak gitu ya. Justru semakin banyak teori menolak, menerima, membantah, mengkritisi, itu akan semakin berkembang. Itulah manfaat dari metode ilmiah. Correlated curriculum ya, jadi dia menyambungkan, mengorelasikan antara satu subjek, antara satu mata pelajaran atau satu mata kuliah dengan mata kuliah dengan mata pelajaran yang lainnya. Walaupun sebenarnya kita ngomongin tentang mata pelajaran ya, tapi nggak apa-apa lah mata kuliah juga ya. Jadi biar nanti bisa nyambung juga. Nah, ini ada beberapa jenis korelasi, ada korelasi faktual, ada korelasi deskriptif, ada korelasi normatif. Ya, jadi di sana ada moral sosial yang juga menjadi bagian dari proses korelasi dalam setiap pembelajaran, gitu ya. Jadi situ harus ada. Nah, ini saya ambil satu juga dari teman ini di Sumatera Selatan sana, ya di UIN Raden Fatah Palembang, ya. Jadi beliau mengatakan dalam bukunya itu bahwa ada 3 tipe korelasi. Yang pertama adalah korelasi opsional atau insidental, ya, di mana ketika bicara tentang misalnya pelajaran sejarah misalnya, ya, itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran tentang geografis dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi dia sifatnya itu hanya
insidental ya, jadi tidak menyeluruh gitu. Ada juga korelasi etis gitu ya. Misalnya ketika belajar tentang pendidikan agama gitu ya, kemudian di sana juga dibahas ya otomatis kan dalam misalnya menghormati orang tua, menghormati tamu, menghormati tetangga, kawan ya dan lain sebagainya. Otomatis kan dia ada norma atau etika ya. Nah, ada juga korelasi yang sistematis gitu ya. Ya, korelasi ini biasanya memang sudah direncanakan, diplan oleh guru sebagai pelaksana kurikulum itu. Ya, misalnya ketika bicara tentang tentang pertanian misalnya bercocok tanam gitu, pasti di sana dibahas tuh dalam geografi, ilmu tumbuh-tumbuhan sampai kepada mungkin hal-hal yang sifatnya itu lokal yang ada di situ gitu ya. Ini beberapa jenis korelasi. Nah, kemudian ada terakhir itu broad field curriculum ya. Jadi kurikulum yang dia itu menghilangkan batas-batas yang menyatukan mata pelajaran yang berhubungan erat ataupun sejenis gitu ya. Jadi dia coba untuk menyusun gitu ya, mengklaster lah bahasa kerang itu ya, mengklaster berbagai mata pelajaran ya yang kemudian menjadi bagian dari satu rumpun ilmu besar gitu ya. Misalnya kalau bicara tentang language misalnya bahasa gitu ya, ilmu pengetahuan sosial, social studies, kemudian maths ya, science, kemudian health and sport ya, kemudian juga arts gitu ya. Dia dikumpulkan ya dalam rumpun ilmu tertentu. Ini biasanya nanti salah satu dari implementasinya adalah dalam bentuk apa? Yaitu pembelajaran maudhu'i ya atau pembelajaran tematik ya. Sekarang ini udah banyak nih ya model pembelajaran tematik ya. Ini tentu saja menjadi sebuah juga pemikiran yang memudahkan karena apa sih sebenarnya kalau mau belajar itu tujuannya itu apa? Kembali ke prinsip pertama, prinsip awal dari dalam mendesain, dalam merancang kurikulum ya. Jadi kalau umpamanya yang terakhir broad field curriculum ini adalah kombinasi mata pelajaran ya yang dia itu biasanya ketika dikombinasikan dengan satu topik utama ya. Saya pernah buat penelitian di Singapura dengan live-nya, jadi model mungkin kayak PAI-nya lah Singapura itu ya. Jadi dia juga menggunakan model ini ya, menggunakan model tematik. Jadi ketika ditanya mata pelajarannya apa, nggak ada gitu ya. Jadi bukan mata pelajaran tapi dia temanya hari ini, kemudian nanti dengan pendekatan sejarah misalnya ya. Saya kemarin kebetulan membantu juga bikin disertasi dengan tesisnya itu tentang kurikulum PAI di Singapura itu. Jadi misalnya hari ini kita akan bicara atau akan belajar tentang Ali bin Abi Thalib, tentang khalifah yang keempat ya, khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib gitu ya. Maka perspektif sejarahnya pembelajarannya seperti ini. Kemudian nanti dari sisi fikihnya bagaimana fikih dari Ali bin Abi Thalib, kemudian bagaimana akidahnya ya, kemudian juga bagaimana akhlaknya, semuanya merujuk kepada satu topik utama gitu ya. Saya sempat upload juga di YouTube saya itu ya, terkait dengan kurikulum di Singapura itu di madrasah yang ada di sana. Itu juga menjadi sebuah pilihan. Jadi beda ya kalau namanya di Indonesia misalnya di MI misalnya, oh ada mata pelajaran ini gitu. Oh di tempat lain misalnya di SDIT atau mungkin di sekolah alam dan sebagainya itu dia nggak mata pelajaran nggak seperti itu, tapi dia dalam bentuk apa sifatnya itu adalah tematik. Itu juga menjadi sebuah pilihan ya, menjadi sebuah pilihan. Ini misalnya nih, oh rumpun ilmu dari IPA misalnya adalah ilmu kimia, ilmu alam, fisika, termasuk ilmu kesehatan. IPS itu ada ilmu bumi, sejarah, ekonomi, hukum, antropologi dan yang lainnya. Bahasa, oh ada membaca, mengarang, menyimak, kesusastraan, tata bahasa dan yang lainnya. Matematika ada berhitung, aljabar, ilmu ukur, ilmu ruang, bidang, sudut, statistik, ya kesenian ada seni tari, seni ukir, seni drama, seni lukis, seni suara, dan yang lainnya. Kalau dalam pendidikan agama Islam berarti ada ilmu tauhid, akidah, akhlak, Quran, hadis, sejarah, bahasa Arab, ya tafsir dan yang lainnya. Nah itu dia ada pengelompokan untuk memudahkan. Dan yang terakhir adalah integrated curriculum ya, bagaimana kurikulum itu diintegrasikan ya untuk menghilangkan betul-betul batas-batas dari mata pelajaran. Jadi dilebur menjadi satu, menjadi sebuah tema yang terintegrasi
Ya, ini biasanya bentuknya itu ya metode berpikir ilmiah itu biasanya itu lebih merumuskan tentang permasalahan yang menarik, kemudian nanti menyusun alternatif pemecahan, data-data berkaitan alternatif pemecahan, kemudian mengolah data sampai kepada mengambil keputusan. Nah, ya, jadi ini banyak sekali tentang kurikulum ini, nanti bisa disebut dengan the child center curriculum, the social function curriculum, dan juga the experience kurikulum. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda dan menjadi sebuah ya satu pembelajaran buat kita lah untuk memastikan bahwa mana nih mau separated subject curriculum gitu ya, atau mungkin correlated curriculum gitu ya, atau mungkin broad field or all in one system ya, ataupun juga thematic kurikulum ya, atau kurikulum yang sifatnya tematik dan terpadu. Wah, gitu ya. Jadi habis libur kita langsung buat temanya ini agak-agak cukup banyak sekali dan waktu kita masih ada waktu kita untuk diskusi. Saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya terkait dengan kurikulum ataupun terkait dengan desain prinsip-prinsip kurikulum. Nanti kalau ada, misalnya nanti akan saya kirimkan untuk materinya, silahkan hubungi saya, ketuanya itu siapa, nanti atau kalau nanti saya akan kirim juga langsung lah di grup. Nah, silakan sambil menunggu karena tadi belum saya absen gitu ya. Nanti saya absen dulu, tapi saya mau stop recordnya dulu ya agar nanti off the record gitu ya, off the record. Walaupun nggak apa juga sih, the record juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih.